Shalom nak. Sehat? Puji Tuhan. Loh, papan tulisnya belum dihapus ya? Biar ibu hapuskan. Sekarang kita belajar agama, ya kan? Tapi sebelum belajar agama, seperti biasa, ada baiknya kita berdoa dulu. Biasa kita buat begitu kan, nak? Sekarang yang mimpin doanya si Margaret dulu. Coba pimpin doa, kita mau belajar. Ayo. Buat. Amin. Jadi sebelumnya ibu absen, si Rina sama si Baby belum datang juga? Belum ya? Memang suratnya mereka minta izin. Sebelumnya ibu mau tanya, minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Tentang orang buta. Nah, kalau masih ingat, orang buta itu orang yang bagaimana? Tidak bisa melihat. Dan minggu lalu juga ibu sudah mengatakan kalau sekarang kita belajar mengenai orang buta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Siapa namanya? Bartimeus. Iya, Bartimeus. Nah, Bartimeus ini terdapat dalam kitab Markus 10 ayat 46 sampai dengan 52. Sudah dibaca nak di rumah? Ya, betul kan? Iya, Bu. Iya. Ini ibu tunjukkan. Ini kita sekarang belajar mengenai Bartimeus. Di mana dalam belajar Bartimeus ini, setelah nanti kita belajar ini, ibu berharap supaya kita dapat selalu bergantung kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita tahu kita memiliki keterbatasan dalam melakukan segala hal. Oleh karena itu, tempat kita bersandar dan tempat kita berharap hanya kepada Tuhan Yesus. Barti. Kita anak ibu. Nah, sekarang kita belajar tentang Bartimeus. Ayo ditekan lagi sampai belajar kita macam laptop ya. Ini tadi tujuan pembelajarannya sudah ibu jelaskan tadi kan? Oke, itu gambar si Bartimeus. Bartimeus adalah anak dari Timeus. Nama ayahnya Timeus dan tinggal di kota Yeriko. Bartimeus ini mengalami kebutaan, di mana pekerjaannya seperti lagu kita yang minggu lalu, pekerjaannya yaitu ngapain nak? Meminta-minta, minta sedekah di jalanan. Pada suatu hari Bartimeus mendengar ada suara kaki berjalan banyak. Didengarnya suara kaki jalan banyak. Dia bingung, kenapa tiba-tiba rame? Apa yang terjadi? Lalu dia bertanya kepada seseorang, apa yang sedang terjadi? Mengapa banyak sekali orang berdatangan? Lalu orang yang ada di sekitar Bartimeus menjawab, Yesus sedang berjalan bersama orang banyak menuju ke arah Bartimeus. Lalu ketika mendengar itu, Bartimeus dalam hatinya berkata begini, ini kesempatanku. Kesempatan untuk meminta kesembuhan kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Karena Bartimeus sudah banyak mendengar cerita tentang penyembuhan yang dilakukan Tuhan Yesus, menyembuhkan orang buta di kota Yerusalem. Ini kesempatan bagiku. Lalu dia selalu berteriak, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Dia mengatakan Yesus anak Daud karena dia yakin bahwa Yesus itu adalah Mesias, juru selamat yang diurapi. Dia selalu berkata, berteriak, Yesus kasihanilah aku, Yesus kasihanilah aku. Orang-orang di sekitarnya merasa terganggu karena suaranya kuat. Iya. Lalu orang-orang di sekitar mengatakan, diam, kamu diam, jangan berteriak, berisik, mengganggu orang lain. Tetapi dia tidak peduli. Dia terus berteriak, dia terus mengatakan supaya dia minta kesembuhan daripada Tuhan Yesus. Ya kan? Jadi
Ia memanggil engkau. Tuhan Yesus memanggilmu, ayo berdiri. Karena tidak dapat melihat, maka murid Tuhan Yesus tersebut membantu Bartimeus untuk menjumpai Yesus. Ketika mendengar Tuhan Yesus memanggilnya, dia merasa bahagia, senang, gembira. Akhirnya juga datang juga. Lalu dituntunlah dia, dibantulah dia untuk berjalan agar tidak tersandung kepada orang untuk menjumpai Yesus. Tapi karena banyaknya orang, dia tersandung juga. Dia terjatuh, berdiri lagi, dipegang lagi, diajak lagi berjalan, dituntun lagi untuk menjumpai Tuhan Yesus. Sesampainya dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, ayo katakan Tuhan Yesus kepadanya, apa yang ingin ku perbuat Kepadamu. Iya, pintar. Apa yang ingin ku perbuat bagimu? Lalu Bartimeus menjawab, aku ingin melihat. Dia ingin melihat segala ciptaan Tuhan yang begitu Indah. iya, pintar. Bagus sama itu, pandai. Berarti dipelajari pelajaran yang minggu lalu ya. Lalu ketika itu Tuhan Yesus menjawab kepada Bartimeus, karena Tuhan melihat iman dan kepercayaan Bartimeus sangat kuat. Karena apa? Dia selalu berseru, walaupun orang menyuruhnya untuk berdiam supaya jangan berteriak, tetapi dia tetap berteriak karena iman dan percayanya bahwa Yesus akan mendengarnya, Yesus akan menyembuhkannya. Lalu apa katanya lagi? Setelah dia meminta kesembuhan, Tuhan Yesus berkata apa? Imanmu telah menyelamatkan engkau. Imanmu telah menyelamatkan engkau, maka engkau akan dapat melihat. Oleh karena itu, karena iman percayanya, maka Bartimeus dapat melihat kembali. Setelah dia melihat, maka dia menjadi pengikut Yesus. Dia ikut kemana Yesus pergi. Kemana Tuhan Yesus pergi, ke situ dia pergi. Ya kan? Seperti Matius 7 ayat 7. Matius 7 ayat 7. Di situ dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Jadi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus harus meminta kepada siapa nak? Tuhan. Iya, kepada Tuhan Yesus. Jangan meminta kepada Dukun. iya, pintar. Jangan minta kepada dukun, karena dukun itu bohong. Karena dalam kitab dan dalam hukum Taurat yang kedua, Tuhan mengatakan jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi di bawah untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Oleh karena itu, ketika kita meminta pertolongan kepada dukun, bahkan ada orang sekarang karena datang ke pohon, ya kan, menyembah bawah sesajen, itu akan melukai hati Tuhan karena Tuhan Yesus tidak ingin diduakan. Hanya Dia tempat kita bersandar, hanya Dia tempat kita bergantung, dan hanya Dia tempat kita untuk meminta segala sesuatu yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kita sebagai orang Kristen harus percaya dan yakin bahwa Tuhan mampu memberikan apa yang kita butuhkan. Ya, seperti ini tadi. Seperti ini, coba tengok, lihat ini. Ada yang mengatakan ini. Setiap orang yang dibukakan matanya oleh Tuhan Yesus, ia akan mengikut Tuhan
menyerahkan seluruh hidup kita hanya kepada Tuhan Yesus saja. Sudah bisa dimengerti, nak? Tahu. Tahu kan arti yang Ibu ajarkan hari ini kan? Tahu. Iya.